Salam, salam sejahtera. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa kiasan dalam puisi. Yang dimaksud adalah bahasa kiasan yang dipakai di dalam kitab-kitab puisi Perjanjian Lama. Nah, apa saja bahasa kiasan itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bahasa-bahasa kiasan yang dipakai di dalam kitab-kitab puisi Perjanjian Lama, tentu saja dalam kehidupan setiap hari kita sudah biasa bertemu dengan bahasa-bahasa kiasan ini. Sebagai contoh ya, kita pasti pernah menemukan kata-kata seperti ini, ya kan? Ya, guru yang meminta murid untuk menghajar buku. Nah, itu idiom, Saudara ya. Ini termasuk salah satu bahasa kiasan yang ada. Hajar buku itu, ya. Guruku berkata, aku suruh menghajar buku. Artinya hajar. Apa hajar? Apakah dipukul? Apakah dibanting? Apakah diajak bergulat? Begitu. Dihajar dalam arti dipukuli? Tidak. Hajar artinya dibaca atau dipelajari. Nah, itu termasuk idiom. Atau bahasa kiasan hiperbola. Ya, misalkan ya, wow, karena capek seseorang itu tidur sepanjang tahun. Itu bukan berarti orang tersebut karena capek terganggu kesehatannya dan koma sepanjang tahun tidak bangun, ya setahun tidak bangun, tidak, artinya seseorang yang tidur sangat lama atau suka tidur, ya disebut dia tidur sepanjang tahun. Ini hiperbola, dilebih-lebihkan. Ya, kita juga mengenal ya ada kata apa itu bahasa kiasan metafora, misalkan ini ya seperti kursi kentang, itu artinya kalau kalau secara umum itu pemalas itu ya, itu metafora ya, menggambarkan sebuah sifat atau karakter dengan sebuah hal yang lain gitu. Atau simile itu biasanya sindiran gitu ya, wah mereka berkelahi seperti anjing dan kucing. Nah, padahal menunjuk temannya ya, misalkan Andi dan Agus itu musuh bebuyutan ya, mereka seperti anjing dan kucing. Nah, bukan berarti Agus adalah anjing dan Andi adalah kucing, tidak. Tetapi hubungan mereka atau komunikasi mereka, ya, atau koneksi mereka itu selalu berlawanan dan seolah-olah seperti anjing dan kucing yang tidak pernah akur, terus berkelahi. Nah, ini bahasa simile atau personifikasi, ya kan? Wah, ini main peta umpet ya, mataharinya main peta umpet ya. Apa ini, peta umpet sembunyi di awan, ya kemudian muncul lagi. Nah, ya, biasanya ibu-ibu bergumul dengan ini ya ketika menjemur pakaian. Pakaian dikeluarkan panas, tiba-tiba mendung, ya dimasukkan, panas lagi, tiba-tiba gerimis dimasukkan, wah itu ya seolah-olah mataharinya itu peta umpet. Nah, ini personifikasi, bukan berarti mataharinya itu seperti anak-anak yang bisa bermain peta umpet, tetapi ini bahasa personifikasi. Nah, bahasa kiasan artinya, saudara, kata-kata bisa digunakan secara kiasan. Sebagian penggunaan secara kiasan mengubah kategori artinya. Nah, ini ya, bahasa kiasan itu bisa mengubah kategori artinya ketika digunakan dalam sebuah konteks tertentu. Ada dua macam kiasan. Yakni yang pertama adalah kiasan rendah atau disebut sebagai low figure. Kiasan rendah ini idiomnya bisa disebut sebagai kiasan mati. Ya, kalau sudah mencapai idiom itu kiasan mati atau dead metafor. Apa artinya itu? Ya, artinya sebuah kata yang sudah mencapai titik leksikal atau sudah baku menjadi sebuah kamus, kata dalam sebuah kamus. Ya, contoh misalkan ya, kata gembala. Dalam Alkitab kata gembala itu sudah baku ya artinya adalah pemimpin dari sebuah umat, pemimpin dari sebuah komunitas, ya, yang menjaga, memelihara, mengayomi, gitu ya, memimpin, mengobati, mungkin juga memberi punishment, memberi apa? Memberi hukuman jika yang dipimpin itu salah, gitu ya. Itu gembala. Gembala. Mula-mula gembala itu artinya adalah
dia pemelihara atau penjaga domba, penjaga ternak gitu ya, mula-mula. Tetapi karena dipakai terus-menerus dalam arti ya sebuah gambaran bahasa kiasan tentang seseorang yang memimpin sebuah komunitas tertentu, sehingga akhirnya menjadi seolah-olah bahasa kamus, menjadi bahasa baku ya, secara leksikal itu diakui sebagai sebuah arti tertentu. Nah, gembala itu sekarang tidak hanya dipakai di dalam dunia Kristen atau dunia teologi, tetapi juga di dunia perusahaan juga demikian, ya kan? Seorang pemimpin perusahaan kadang-kadang disebut sebagai gembala, itu ya. Pemimpin politik kadang-kadang juga begitu ya, menjadi gembala. Contoh penggunaan kata lain, misalkan kata talenta. Nah, talenta itu mula-mula arti aslinya, literalnya adalah sebuah nilai mata uang pada waktu itu ya, tertulis dalam Alkitab. Tetapi dipakai oleh Yesus menjadi sebuah perumpamaan. Ada seorang diberi 1, 2, dan 5 talenta. Kemudian yang dituntut adalah orang yang diberi talenta itu, satu nilai mata uang itu mengembangkan atau tidak. Ya, mengembangkan nanti dipuji dalam perumpamaan itu. Dan akhirnya kata talenta yang arti mula-mulanya adalah sebuah nilai mata uang tertentu menjadi artinya menjadi sebuah makna baku, yaitu menjadi sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, entah itu bakat, entah itu karunia, ya, entah itu harta, entah itu pengaruh, apa saja yang dititipkan pada seseorang untuk dikembangkan. Nah, itu bisa menjadi istilah talenta, dan itu dipakai bukan hanya di dunia Kristen atau dunia teologi atau mengait dengan dunia Alkitab, tetapi juga dipakai secara umum menjadi bahasa baku. Nah, contohnya seorang artis yang karena dia bisa bernyanyi, bisa acting, bisa main musik, lalu disebut, wah si artis ini dia multi talenta. Ya, sebuah kata yang akhirnya naik menjadi sebuah kata baku di artikan sama oleh semua orang. Gitu ya, itu kira-kira kiasan rendah atau low figure. Tetapi yang kedua ada kiasan tinggi, high figure ya. High figure ini kalau idiom dia adalah kiasan hidup. Ya, tidak lagi sudah mati baku, tidak, tetapi bisa macam-macam artinya nanti. Ya, contoh ya, tubir laut. Biasanya ini menimbulkan ekspresi. Nah, di dalam Mazmur itu dikatakan ya, dia sudah membuang dosa pemazmur itu, menurut pengakuan pemazmur, jauh ke dalam tubir laut. Itu ya. Tubir laut itu bisa berarti tempat yang dalam, bisa berarti betul-betul dasar laut, ya. Bisa berarti jauh sekali. Itu macam-macam artinya ya. Belum menjadi low figure, kiasan rendah atau kiasan mati atau dead metafor, belum. Tetapi bisa artinya banyak Saudara, tapi menimbulkan ekspresi tertentu ya, yang menunjukkan sebuah arti tertentu sesuai dengan konteksnya. Nah, itu dua macam bahasa kiasan secara umum. Nah, sekarang jenisnya, Saudara ya. Jenis-jenis bahasa kiasan itu ada 4 jenis-jenis bahasa kiasan. Yang pertama, yang disebut sebagai perbandingan. Kemudian nanti yang kedua disebut sebagai pengganti. Yang ketiga disebut sebagai perluasan atau penambahan. Dan yang keempat nanti disebut sebagai penghapusan atau supresi. Ada 4 jenis bahasa kiasan. Perbandingan, pengganti, perluasan atau penambahan, penghapusan atau supresi. Ada 4 ya. 4 jenis bahasa kiasan. Mari kita akan masuk satu persatu ya, dimulai dengan yang disebut sebagai bahasa kiasan perbandingan. Nah, apa itu jenis bahasa kiasan perbandingan itu? Nah, dalam bentuk kiasan ini penulis mengubah satu kata ke dalam suatu wilayah sematik lain untuk mengilustrasikan atau menggambarkan pemikirannya dan membangkitkan perasaan yang tepat dalam diri pembacanya. Itu ya. Jadi melalui cara ini nanti penulis menarik perbandingan antara dua hal yang sebetulnya tidak bersifat sama, ya, tapi memiliki persamaan dalam hal-hal tertentu, tetapi itu dipakai untuk membandingkan, ya, membandingkan sebuah hal dengan hal yang lain. Subjeknya nyata, tapi rujukan perbandingannya dihadirkan dalam imajinasi. Nah, seringkali
bermain dengan imajinasi itu ya. Persamaan subjek dalam hal yang dibandingkan tidak hanya dinyatakan dan harus tebak dan diuji oleh penafsir dari petunjuk lain yang ada dalam komposisi. Jadi tidak serta-merta mudah sebetulnya dipahami. Penafsir, pembaca Alkitab seperti kita ini harus berulang-ulang membaca dan menafsirkannya nanti ya. Ketika kita bertemu dengan jenis bahasa kiasan model ini, yaitu perbandingan. Yaitu perbandingan. Jadi penafsir juga harus berusaha mengartikulasikan mood ya yang timbul oleh kiasan itu sendiri. Nah, ini perasaan yang muncul itu apa, mood yang muncul itu apa, yang ditimbulkan dari bahasa yang dipakai itu apa. Nah, itu perbandingan. Ya. Lalu ada banyak perbandingan satu, ya, yaitu simile. Simile. Simile ini kata kuncinya adalah seperti. Nah, ingat baik-baik ya, kalau jenis perbandingan simile itu kata kuncinya adalah seperti. Ya, kemiripan suatu perbandingan eksplisit biasanya menggunakan seperti ya kalau bahasa Inggris itu like atau as gitu ya antar dua hal yang sifatnya tidak sama tapi memiliki persamaan. Sebetulnya sifatnya naturnya berbeda tapi memiliki beberapa atau sedikit persamaan dan itu dipakai untuk menjelaskan. Contoh ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Nah, semua yang hidup itu artinya daging atau tubuh atau manusia yang fana ini. Gitu. Tapi dikatakan semua yang hidup itu seperti, semua manusia itu seperti rumput. Nah, manusia berbeda dengan rumput, tentu saja ya. Daging atau tubuh itu bahasa kiasan dalam ayat itu. Mewakili seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup menggunakan istilah rumput, artinya sementara. Ya. Jadi maksudnya rumput itu bersifat sementara, akan layu dan mati dengan mudah. Demikianlah kondisi manusia. Jadi kiasan ini harus dilihat dalam konteks rumput di Israel. Ya, mungkin bukan rumput di sini ya, yang bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan malah tambah subur begitu ya. Kalau di Israel itu waktu panas rumput akan menghilang dari bukit sampai musim hujan. Perasaan yang dibangkitkan oleh simile ini adalah suatu kesia-siaan, suatu hal yang fana. Nah, itu kira-kira. Itu simile. Kata kuncinya seperti. Yang kedua, metafora. Kata kuncinya adalah ya sedikit berbeda dengan simile, walaupun sedikit mirip-mirip ya, tetapi berbeda. Karena kata kuncinya metafora itu adalah menggunakan istilah adalah. Ya. Jadi ini perwakilan suatu perbandingan implisit antar dua hal yang naturnya berbeda, tapi memiliki sesuatu kesamaan. Suatu deklarasi bahwa satu hal mewakili yang lainnya. Contoh ya, contoh misalkan yang menggunakan adalah metafora. Tuhan adalah matahari dan perisai. Tuhan itu bukan matahari, beda ya. Kita tidak menyembah dewa matahari, ya tidak. Ya, kita menyembah Tuhan yang adalah pribadi, yang adalah roh, yang adalah maha kuasa itu. Sementara matahari itu ciptaan. Tetapi bahasa yang dipakai di sini, Tuhan itu dibandingkan dengan matahari dan perisai. Masing-masing metafora ini memberi informasi yang berbeda mengenai Tuhan. Matahari menunjukkan terang, kehangatan, pemeliharaan bagi pertumbuhan, sementara perisai terutama sekali menunjukkan atau mewakili perlindungan. Itu. Jadi baris di atas membawa suatu perasaan aman dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan di dalam kehidupan. Jadi ini menggambarkan keamanan dan perlindungan, kira-kira begitu. Menggunakan istilah Tuhan adalah matahari dan perisai. Matahari itu bukan Tuhan, ya perisai itu berbeda dengan Tuhan, tetapi dimetaforakan ya untuk menunjukkan Tuhan. Contoh lagi yang terkenal dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Nah, apakah Tuhan itu profesinya, pekerjaannya adalah gembala domba? Bahasa Jawa itu tukang angon pedus ya, tidak ya. Tidak Saudara ya. Tetapi Tuhan adalah gembalaku. Ini bahasa metafora, menunjukkan bahwa Tuhan itu pemelihara. Gitu ya. Di dalam baris ini satu perbandingan dinyatakan antara Tuhan, suatu roh ya yang adalah pribadi dan seorang gembala
yang menjaga ternak. Kualitas utamanya dari gembala diberikan kepada Tuhan, sehingga pengertian mengenai naturnya bisa tercapai. Oke, nanti akan ini sebuah tesis statement sebetulnya dalam pasal 23 itu, Tuhan adalah gembalaku, kemudian penjelasannya, metaforanya diperluas, diuji di ayat 1 dan sampai ayat yang keempat selanjutnya nanti. Itu Mazmur 23. Simile seperti metafora menggunakan kata kunci adalah. Yang ketiga, ada yang namanya hipokatastasis. Ini perbandingan dua hal, tetapi lebih kepada implikasi. Ya, suatu deklarasi yang menunjukkan perbandingan antara dua hal yang berbeda, natur tetapi memiliki sesuatu yang sama. Tidak seperti dua di atas, yaitu simile dan metafora sebelumnya. Dalam hipokatastasis, subjek harus ditarik kepada kesimpulan. Ya, makanya ada kata kunci itu, implikasinya apa? Ya, yang perlu dipikirkan. Contoh ya, contoh dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 17, sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku. Pak Mazmur sedang membandingkan musuh-musuh dengan anjing. Ya, tidak ada anjing yang mengurung dia pada waktu itu, tidak ada ya, tidak ada. Dan sebetulnya musuhnya itu bukan anjing secara literal, bukan. Musuhnya manusia yang mengejar-ngejar dia. Ya, musuhnya itu orang-orang yang berbuat jahat dan mendesak dia. Tetapi dia menggunakan implikasinya. Ya, implikasinya jika dia memang menggunakan simile, sebetulnya dia akan menggunakan secara eksplisit musuh-musuhku seperti gerombolan anjing. Nah, demikian. Atau kalau menggunakan metafora, dia menggunakan adalah musuh-musuhku adalah gerombolan anjing. Tetapi tidak. Hipokatastasis ini tidak menggunakan seperti atau adalah, karena implikasinya yang akan dimengerti di situ. Jadi langsung menggunakan sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Ya. Jadi saat ini dilakukan, ya, kita sebagai penafsir kita harus berpikir, bertanya, apa yang dilakukan ketika anjing-anjing itu mengerumuni mangsanya. Ya, sebuah tekanan, sebuah teror, sebuah provokasi, ya, mungkin menggonggong gitu ya, mungkin menyalak-nyalak dan menakutkan bagi mangsanya gitu ya. Jadi perasaan yang muncul itu, dan si pemazmur di sini dia berkata, aku tertekan, aku terprovokasi, musuh-musuhku seolah-olah menyerang aku, melototi aku, ya, menggonggong terhadap aku. Implikasinya yang muncul di situ. Anjing-anjing di timur dekat kuno itu adalah pelacak, ya. Mereka bergerombol dan mencari makanan. Itu biasanya tidak satu anjing itu, tapi banyak. Oke. Jadi kondisinya itu, implikasinya itu seolah-olah sekarat gitu ya, yang ingin ditonjolkan pemazmur. Yang keempat, ada yang namanya perumpamaan. Nah, perumpamaan ini sebetulnya adalah simile yang diperluas. Nah, simile yang diperluas. Ditempatkan di samping arti perumpamaan itu ya. Ya, dari kata para dan balien. Balin ya. Dua hal yang naturnya berbeda tapi memiliki beberapa kesamaan. Jadi seperti simile tetapi dalam arti luas, bukan hanya sebuah rangkaian kata, sebuah peristiwa, tapi sebuah cerita yang luas gitu. Ya, misalkan ya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Nah, ini perumpamaan tentang penabur ya, tentang biji yang ditaburkan itu, benih yang ditaburkan itu. Jadi perumpamaannya itu sebuah cerita yang besar itu. Makanya simile yang diperluas, bukan sekedar satu topik tetapi bisa sebuah cerita yang utuh gitu. Itu perumpamaan. Kemudian ada alegori. Nah, kalau alegori ini adalah perluasan dari metafora. Metafora yang diperluas. Metafora tadi kan kata kuncinya adalah, ya, Tuhan adalah matahari dan perisai, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau ini alegori itu metafora tapi dalam bentuk yang luas. Ya. Nah, kalau saudara lihat, misalkan contoh yang nyata itu adalah di kebun anggur, ya, kebun anggur yang tidak produktif dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7.
Ya, Tuhan dibandingkan dengan tukang kebun yang setia, sang kekasih dan Israel dengan kebun anggur yang tidak produktif. Nah, ini sebuah alegoris ya. Alegoris Tuhan itu seperti kebun anggur, kemudian si kekasih, sang kekasih ya Israel ya itu kebun anggur yang tidak produktif. Nah, gitu. Pendapat umum antara Israel dan kebun anggur adalah suatu pendapat yang tidak adil. Perasaan umum adalah jijik. Israel seharusnya menghasilkan buah karena pekerjaan dengan seksama ya, karena pekerjaan si tukang kebun tadi ya, tetapi tidak menghasilkan anggur dalam kasus itu ya. Itu dia. Jadi ini alegori. Alegori. Memang saudara, alegori ini para ekspositor sering berkata kalau alegori itu menunjukkan ada sesuatu yang non historis sebetulnya ya dalam perbandingan. Tapi ini lebih bersifat non historis ya, tapi lebih bersifat pembelaan daripada faktual. Dibuat untuk mempertahankan diri terhadap penggunaan alegori Alkitab yang hampir tak terbatas oleh beberapa bapak gereja. Contoh lagi, misalkan alegoris tentang di dalam itu ya, di dalam Salomo ya, Salomo dengan kekasihnya seperti kebun anggur. Seringkali juga menggunakan metafora yang alegoris ya, menggunakan alegoris yaitu metafora yang diperluas. Oke, kemudian yang keenam ada yang namanya personifikasi. Ya, beberapa kata kunci itu ya di aktor, meniru, ya subjek non manusia. Apa artinya ya? Personifikasi ini dari bahasa Latin persona, ya topeng aktor, person ya, dan topeng atau aktor persona itu kemudian dengan fasio, fasio itu dibuat untuk meniru seseorang, ya, untuk meniru, gitu ya, to make ya. Nah, peletakan sekali lagi peletakan subjek non manusia. Apa artinya? Sama seperti seluruh kiasan sebelumnya, kiasan ini juga ada dalam subgrup ya, subgenre kiasan yang melibatkan kemiripan. Di sini hal-hal yang dibandingkan adalah naturnya tidak mirip, tapi hal yang selalu dibandingkan adalah seseorang. Kiasan digunakan untuk mengatur emosi dan menciptakan empati terhadap subjeknya. Contoh ya, ladang sudah musnah, minyak sudah menipis dalam Yoel 1 ayat 10. Ya, kecenderungan manusia berduka dan merana diatributkan kepada tanah dan dibandingkan. Tapi maksudnya adalah bencana agrikultural yang ekstrim dan perasaannya adalah kesedihan dan duka. Ya, ladang sudah musnah, minyak sudah menipis itu ya. Atau contoh lain di dalam Kejadian 4 ayat 10. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, ini firman Tuhan kepada Kain setelah Kain membunuh Habil adiknya. Tuhan berkata, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Darah Habil yang tertumpah itu dipersonifikasikan dengan suatu suara yang berteriak. Ya, maksudnya adalah darah itu adalah sebuah saksi kalau sebuah pembunuhan telah terjadi. Hal ini menuntut pembalasan dan membawa perasaan penghukuman dan kemarahan. Jadi darah Habil secara literal sebetulnya ya dia tidak berteriak, ya sudah tidak bisa mengeluarkan bunyi, itu darah ya. Itu darah itu apa itu? Sebuah benda mati ya. Tetapi dalam bagian ini digunakan secara personifikasi, ya personifikasi untuk menunjukkan itu adalah sebuah saksi yang jelas. Ya, darah yang tertumpah di tanah itu sebuah saksi yang tidak terbantahkan akan terjadinya sebuah pembunuhan. Contoh lagi misalkan di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang ke Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di sini gada itu bukan manusia ya. Gada itu ya, itu hanya aktornya saja, itu hanya simbolnya saja ya. Gada. Lalu tongkat juga demikian. Nah, tongkat. Nah, gembala di zaman itu berbeda dengan gembala di Indonesia di sini ya. Ya. Kalau di sini gembala itu ya tidak mengurusi 24 jam dombanya itu, ya mungkin hanya dikasih di kandang, hanya mencarikan pupuk tinggal gitu. Atau mungkin
Berbeda juga dengan gembala atau pemelihara bebek. Ya, gembala bebek itu disebut sebagai, kalau di Jawa itu sebagai sontoloyo. Nah, itu berbeda ya. Sontoloyo atau penggembala atau pengurus bebek itu berdirinya di belakang, bebeknya di depan. Jadi kalau bebeknya rame-rame jalan dari sawah menyeberang ke jalan itu ya, itu dia teriak-teriak dari belakang pakai pentung itu ya, woi, woi, woi gitu ya. Kadang-kadang sontoloyonya itu ikut bebeknya ya, karena bebeknya lari kemana dia harus kejar dulu gitu. Makanya disebut sontoloyo ya. Enggak, itu memang kata sontoloyo itu artinya dalam bahasa Jawa itu adalah pengurus bebek, gitu ya, kawanan bebek. Nah kalau di sana pada waktu itu gembala itu di depan kalau berjalan, lalu menggunakan tongkat atau gada. Tongkat itu dipakai satu untuk melindungi kawanan jika ada serangan dari serigala atau dari beruang atau dari macan atau dari singa atau dari apapun yang bisa mencuri domba-dombanya. Ya, gembala itu menggunakan tongkat. Ya, dan tongkat itu bisa berfungsi sebagai gada juga ya, atau mungkin senjata ya seperti gada gitu. Dan ketika berjalan di lembah Kelaman, di tempat yang gelap seperti itu, tongkat itu dibunyikan karena berjalan sambil di sebagai tongkat gitu ya, tok, ya, tok, tok. Domba-dombanya mendengar suara tongkat gembalanya. Itu membuat tenang sang domba. Itu membuat tenang para domba-domba itu. Karena ketika suara bunyi tongkat itu, ya mungkin terayun, terkena tanah yang keras atau batu, tok, tok, tok begitu, domba yang mendengar itu tenang, aman. Ya, gadamu dan tongkatmu, itulah penghiburan aku. Ya, itulah yang menghibur aku. Suara tongkat itu, ya, keberadaan tongkat itu, keberadaan gada itu di tangan gembala, itu membuat tenang para domba. Berarti ada yang menjaga, berarti ada yang melindungi, berarti ada yang memelihara. Nah, itu personifikasi. Selanjutnya ada yang disebut sebagai antropomorfisme. Ini aspek-aspek jasmani manusia yang dipakai untuk menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan itu roh adanya ya, tentu saja dia bukan makhluk fana, dia adalah roh itu. Kemudian dia adalah pribadi. Tetapi manusia jasmani ini seringkali sulit untuk menggambarkan bagaimana Tuhan itu. Nah, bahasa kiasan ini dipakai untuk mempermudah si objek pendengar firman, manusia yang mendapatkan firman itu, untuk membayangkan ya sifat-sifat Allah itu dalam bentuk aspek jasmani manusia. Ya, contoh ya, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, apakah Tuhan itu fisiknya seperti kita? Tentu tidak ya. Apakah Tuhan itu matanya melotot seperti kita hanya dua? Justru kalau hanya dua akan terbatas Tuhan itu ya. Dia tidak bisa melihat dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda. Sementara kita tahu Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Dia omnipresent, dia omniscient, ya Maha tahu, Maha mengerti, dia Maha hadir di mana-mana, dia Maha melihat di mana-mana. Ya, itu. Tetapi digunakan aspek jasmani manusia ini untuk sebagai bahasa kiasan untuk mempermudah ya si pendengar firman untuk membayangkan tentang Allah. Ada juga misalkan sendengkanlah telingamu kepadaku. Apakah Tuhan itu untuk mendengar doa-doa kita harus menyendengkan telinganya, mungkin kurang dengar, harus memperdekat telinganya? Enggak, dia maha mendengar. Dia maha kuasa, tidak sama dengan manusia. Tetapi ini di ekspresi manusia ini, ya itu dipakai untuk menunjukkan bahwa si pemazmur itu betul-betul ingin, ya betul-betul mau doa-doanya itu langsung dijawab oleh Tuhan. Antropowisme seperti ini untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manusia. Itu suatu seruan pada Tuhan untuk mendengar doa. Contoh lagi banyak ya, sembunyikan wajahmu terhadap dosaku. Ya kan? Tentu saja kita tidak bisa melihat wajah Allah ya, Allah itu Maha Kudus. Musa saja yang begitu dekat dengan Tuhan ingin melihat wajah Tuhan tidak diperbolehkan, ditudungi dia. Nah, dia hanya melihat sekilas bayangannya saja. Ketika turun dari gunung, orang-orang sudah tidak tahan melihat Musa.
wajahnya bercahaya, hanya melihat kelebatnya saja. Itu kalau orang Jawa bilang ya, kelebatnya itu apa ya? Hanya bayangannya saja mungkin. Ya, sekilas saja bayangannya itu wajahnya saja bersinar musang. Ada transfer aura di situ ya, aura Tuhan ya. Itu. Nah, tidak mungkin kita melihat wajah Allah, tetapi ya bahasa antropoisme itu digunakan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa si pemazmur dalam hal ini dosa Daud ya dalam Mazmur 51 ayat 11 dia berdoa agar Tuhan mau mengampuninya dan tidak melihat dosanya lagi. Itu kira-kira perasaan yang muncul di dalamnya. Yang kedelapan ada zoomorfisme, itu aspek binatang. Kalau tadi aspek manusia, sekarang aspek binatang yang dipakai untuk menjelaskan Tuhan. Contoh ya, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Apakah Tuhan punya sayap seperti burung Raja Wali? Ya kan? Nah, tidak tentu saja ya. Kemudian dialah singa dari Yehuda, misalkan ya, disebut sebagai singa dari Yehuda, artinya keperkasaan, ya keperkasaannya atau kuasanya. Itu aspek itu yang ditekankan. Jadi aspek-aspek binatang yang dipakai untuk menjelaskan sebuah sisi dari Tuhan, satu atau dua sisi dari Tuhan yang mudah ditangkap oleh pemazmur. Selanjutnya yang kesembilan, ada yang namanya pepatah. Ya, pepatah. Pepatah itu ilustrasi spesifik atau lelucon, ya. Proverbs itu dalam bahasa Inggris ya. Itu dari kata pro dan verbum. Pro dan verbum. Ya, more at word. Ini pepatah, suatu lelucon singkat yang populer, sebuah ilustrasi spesifik untuk menunjukkan sebuah kebenaran umum mengenai kehidupan. Maksud dari perbandingan seringkali eksplisit. Ya, contoh ya, kadang-kadang memang artinya kabur ya. Contoh misalkan like father like son, nah begitu ya. Seperti ayah demikianlah anak, like father like son. Ya kalau di Indonesia yang paling populer dan mudah itu begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, artinya mirip, artinya sama itu ya, sama dengan like father like son. Anak itu nanti akan menuruni sifat-sifat dari orang tuanya. Ya, tidak jauh dari sifat orang tuanya, mirip karena mencontoh ya, jatuhnya tidak jauh dari pohonnya, kira-kira begitu. Atau misalkan ya, ada sebuah pepatah lucu di sana di Israel pada waktu itu, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi ngilu. Ini dalam Yeskiel pasal 18 ayat kedua. Ayah yang makan buah mentah, tapi anak-anak yang ngilu giginya. Ya, saudara bayangkan mungkin mangga mentah itu ya, kalau dimakan kan masam sekali ya. Kita membayangkan saja sudah keluar air liurnya ya. Nah, yang makan ayah, tapi anak-anak giginya ngilu. Nah, ini artinya apa? Ayah yang melakukan sebuah perbuatan atau dosa, tetapi keturunannya kemudian harus menanggung akibatnya, harus turut menanggung dampaknya, kira-kira begitu. Nah, kalau di Jawa ada yang mirip, tapi kebalikan ya. Ini anak yang melakukan sebuah kegiatan atau sebuah hal, tapi orang tuanya yang bertanggung jawab. Ya, kalau di Jawa itu ada namanya anak polah bobo keperada. Itu ya. Ya baru-baru ini tuh ya, ada anak pegawai Dirjen Pajak. Wah, di Jakarta itu kan, dia melakukan ulah penganiayaan pada seorang. Getahnya ayahnya kena, orang tuanya kena, ya kan? Dicopot dari jabatan, diselidiki hartanya, jadi ketahuan deh. Nah, itu dia. Itu kalau di Indonesia ya, anak polah bobo keprada itu. Kalau di sana ada pepatah tapi kebalikan ya, ayah yang melakukan, orang tua yang melakukan, anak-anak yang mendapatkan ganjarannya atau turut menanggung akibatnya. Ayah-ayah makan buah mentah, anak-anak gigi anak-anak menjadi ngilu. Itu lucu ya, lucu dan menarik, tapi itu pepatah. Kemudian kalau pepatah ini sangat rumit dalam tulisan Ibrani. Ya, pembelajar Alkitab harus meneliti lebih lanjut, terutama saat mempelajari kitab seperti Amsal. Nah, ini nanti teknik pengamatannya harus berbeda ya, karena ini begitu banyak dan kita harus lihat apa artinya ya, baris demi baris yang itu ada nanti ketika kita masuk di kitab Amsal ya, kita akan pelajari itu.
Pepatah bukan kiasan utama dalam mempelajari Mazmur. Kalau dalam Mazmur, memang pepatah ini bukan utama, tapi nanti di dalam Amsal. Yang ke-10 itu ada namanya idiom. Idiom yang sudah menjadi bahasa baku. Pemunculan reguler dari kiasan seperti kiasan setiap kiasan termasuk yang mengikutinya bisa menjadi idiomatik melalui penggunaan yang berulang-ulang, yang sering sehingga mencapai sebuah status leksikal. Kalau dipakai terus-menerus, dipakai sering, terlalu sering, nah akhirnya menjadi makna leksikal atau status leksikal. Contoh ya, buka mulut. Nah, apa artinya buka mulut? Ya, buka mulutnya. Gitu kan? Itu buka mulut. Tetapi sudah menjadi idiom dia. Artinya buka mulut itu apanya? Mengaku, ya kan? Membocorkan rahasia, itu termasuk artinya buka mulut. Ya. Kemudian anak manusia, oke, di dalam Alkitab ya, itu sudah menjadi sebuah idiom. 3 hari 3 malam, nah, apa artinya 3 hari 3 malam? Ya, sebuah periode tertentu ya, yang kontinu dilakukan, ya, 3 hari 3 malam, itu. Kemudian memecahkan roti, artinya apa? Perjamuan, memecahkan roti, perjamuan Tuhan itu ya. Itu sudah menjadi idiom dan banyak lagi yang dipakai. Ya, mungkin contohnya ya di dalam Kisah Para Rasul itu jalan Tuhan. Nah, itu jalan Tuhan itu menunjukkan sebuah gereja sebetulnya ya. Orang yang sudah percaya memilih jalan Tuhan. Karena itu di sana kan ada jalan filsafat ya. Itu juga sebuah gaya hidup di sana. Nah, itu sebuah idiom. Sebuah idiom. Nah, ini adalah ke-10 ini adalah termasuk dalam jenis bahasa kiasan perbandingan. Bahasa kiasan perbandingan ada 10. Ada simile, metafora, hipokatastasis, perumpamaan, alegori, personifikasi, antropomorfisme, zoomorfisme, pepatah, dan idiom. Selanjutnya kita nanti akan mempelajari jenis yang kedua dari bahasa kiasan, yaitu kiasan yang melibatkan pengganti atau pergantian. Kalau ini kan perbandingan, yang berikutnya adalah pengganti. Jadi tetap ikuti, tetap pelajari bersama-sama. Kita akan masuk ke seri yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.